Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kumaha daramang sadayana? Sehat walafiat bukan? Bertemu lagi dengan saya, Yuyu Wahyudin. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai fokus penelitian. Saya yakin setelah Anda menyimak video saya yang sebelumnya, video yang ke-12, Anda telah memahami dan telah mengerti apa itu masalah penelitian dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, sekarang anggap saja Anda semua sudah mendapatkan masalah penelitian. Lalu pertanyaannya adalah, apakah masalah penelitian yang Anda dapatkan itu sudah ada yang membahas peneliti sebelumnya atau belum? Nah, untuk mencarinya mudah sekali sebenarnya. Teman-teman mahasiswa tinggal pergi saja ke kampus, buka katalog skripsi bila Anda untuk S1, bila Anda mahasiswa S2, buka katalog tesis, bila Anda mahasiswa S3, buka katalog disertasi. Di situ tersusun rapi judul-judul skripsi, judul-judul tesis, judul-judul disertasi yang ditulis oleh senior-senior Anda. Bila setelah melakukan penelitian atau pencarian di dalam katalog tersebut, topik masalah penelitian yang Anda dapatkan itu belum dibahas oleh senior Anda, maka berarti Anda mulus, bisa langsung eksekusi, melanjutkan penelitian dengan masalah penelitian tadi. Jadi lancar langsung saja. Namun permasalahan, bagaimana bila ternyata masalah penelitian yang Anda miliki itu sudah dibahas oleh senior Anda, oleh peneliti sebelumnya? Apakah Anda stop sampai di situ? Atau masih Anda masih bisa lanjut? Jawabannya adalah, Anda jangan panik. Anda tetap masih bisa melanjutkan penelitian, menulis skripsi, tesis, atau disertasi Anda dari sisi yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Ada 4 option yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, option pertama adalah baca, analisa hasil penelitian yang sebelumnya. Pasti ini topik yang Anda miliki tadi. Jadi masalah penelitian yang sama dengan Anda. Hasil penelitian terdahulu itu Anda baca, Anda kaji dengan baik. Apakah dalam pembahasan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya itu ada sesuatu yang tertinggal, ada pembahasan yang terlewatkan, padahal menurut Anda masalah tersebut penting? Nah, bila ada, maka jadikanlah itu sebagai fokus penelitian Anda. Jadikanlah itu sebagai fokus penelitian Anda. Jadi Anda menulis skripsi, tesis, disertasi dengan masalah penelitian tersebut dan fokusnya di situ, di masalah yang belum dibahas oleh peneliti sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua caranya adalah, opsi yang kedua adalah, seorang peneliti itu ibarat seorang dokter. Dokter itu ada dokter umum, ada dokter spesialis. Dokter umum itu pengetahuannya luas tetapi dangkal. Banyak mengetahui sesuatu tentang ilmu kedokteran, kesehatan, tetapi tidak mendalam. Ada dokter spesialis, dia hanya
uh, mendalami bidang-bidang tertentu. Kita ambil contoh saja misalkan THT, spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Nah, kalau dia ingin mencari pembahasan yang lebih bagus lagi, maka dia membahas sesuatu yang lebih spesifik lagi. Jadi kalau dokter umum, dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Sekarang Anda bahaslah tentang tenggorokan lebih mendalam lagi, lebih detail lagi. Sehingga pembahasan ini lebih spesifik lagi. Ini dalam dunia kesehatan. Di dalam kajian ilmu yang lain pun seperti itu. Dalam kajian ilmu yang lain pun seperti itu. Anda bisa menganalogikannya sendiri. Jadi semakin spesifik pembahasan itu, penelitian itu, maka semakin bagus pula. Dan di situ Anda akan mendapatkan fokus penelitian yang tepat, yang bagus, yang penting, yang insya Allah akan diapresiasi orang lain. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bila Anda mentok masalah penelitian Anda sudah dibahas orang lain, cara yang ketiga adalah mencari ruang kosong. Apa artinya? Misalkan ada sebuah topik, perhatikan siapa saja yang sudah membahas topik ini. Misalkan kita ambil contoh saja yang paling populer sekarang, misalkan tentang masalah COVID-19. Anda lihat misalkan, oh yang satu membahas tentang ditinjau dari segi kesehatan, pastilah. Yang kedua dari segi ekonomi, bagaimana tujuannya. Yang ketiga dari segi politik. Kemudian yang keempat dari segi agama. Nah, Anda masuk dari mana? Oh ini, saya lulusan PAI misalkan. Saya lulusan syariah. Saya akan melihat dari segi agama, syariah. PAI dari segi pendidikan bagaimana. Nah itu, maka Anda mencari ruang kosong yang belum dibahas orang lain. Anda membahaslah di situ. Berfokuslah di situ. Itu solusi yang ketiga. Yang keempat itu bahwa fokus penelitian itu ada dua macam sebenarnya. Yang pertama adalah lebar tapi dangkal. Yang kedua, fokus penelitian yang sempit tapi dalam. Silakan Anda bagaimana menganalogikannya. Apakah Anda akan membahas penelitian ini dengan sistem yang lebar tapi dangkal atau yang sempit tapi dalam? Kalau saya sih lebih ke yang sempit tapi dalam, lebih spesifik. Lebih spesifik. Nah, teman-teman mahasiswa semuanya, 4 poin ini saya dapatkan dari 4 guru besar yang berbeda. Dari 4 profesor yang berbeda. Saya tidak akan menyebutkan nama mereka, karena saya dapatkan ini semua di perkuliahan, bukan dari data buku yang sehingga bisa dirujuk, Jadi ini saya dapatkan semua ketika saya menjalani perkuliahan S3 dan saya mendapatkan ini semua, saya catat kemudian saya susun seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau seandainya Anda mendapati masalah penelitian yang Anda minati itu sudah dibahas orang lain, maka solusinya yang 4 tadi. Insya Allah Anda akan tetap lanjut dengan masalah penelitian yang Anda sudah dapatkan, tetapi dengan fokus yang lebih matang, yang lebih pasti, dan tentu belum dibahas oleh orang lain. Sangat dengan demikian, maka penelitian Anda akan tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian teman-teman semuanya, ada hal yang tidak kalah pentingnya dalam masalah penelitian. Jadi masalah topik atau tema, termasuk juga fokus penelitian ini. Nah, topik, tema, fokus penelitian ini hendaknya Anda memilih topik yang menarik. Topik yang hangat. Topik yang dibutuhkan orang lain. Topik yang memberikan solusi.
orang akan exciting, akan mengapresiasi hasil penelitian Anda. Janganlah Anda mengangkat judul, tema, masalah yang basi, yang tidak memberikan solusi, yang tidak akan diapresiasi orang lain. Saya ingin menyampaikan cerita yang disampaikan oleh Dr. Yodi Mahendra Datta, MSc, PhD, dalam channel YouTube PKMK, FK, KMK UGM. Beliau bercerita tentang komentar profesornya ketika beliau menyerahkan proposal disertasinya. Singkat cerita, ketika beliau berhadapan dengan sang profesor, beliau mendapatkan kembali proposalnya bersih, tidak ada coretan. Pak Dr. Yodi ini sangat senang karena tidak ada coretan, bahagia. Tapi apa komentar yang disampaikan oleh sang profesor promotornya itu ketika itu? Kata sang profesornya, scientifically excellent but very boring. Scientifically excellent but very boring. Artinya bahwa judul yang Anda suguhkan ini benar, bagus, sesuai metodologi, tetapi it's very boring, membosankan. Orang tidak membutuhkan tema ini. Orang tidak akan exciting dengan tema ini, dengan judul ini. Artinya apa? Sampingkanlah, cari judul yang lain. Kata Dr. Yodi, sakitnya tuh di sini, sakit banget. Ini artinya apa? Ini pelajaran buat saya dan buat Anda semua. Saya juga kebetulan lagi nyusun disertasi. Jadi pilihlah tema, judul yang orang itu akan exciting. Orang itu akan mengapresiasi. Orang itu butuh. Orang itu menanti hasil penelitian kita. Kalau tidak, lebih baik jangan. Ngapain capek-capek? Kata dosen saya itu, hanya ngabisin beras saja. Buang-buang duit, buang waktu. Sia-sia, tidak ada gunanya. Itu maksudnya dari perkataan sang promotor Dr. Yodi Mahendra Datta, MSc, PhD, bahwa menulis sesuatu yang orang akan exciting, akan mengapresiasi hasil karya kita. Teman-teman mahasiswa, para pejuang skripsi, para pejuang disertasi, mudah-mudahan penjelasan mengenai fokus penelitian bisa dipahami, bisa dimengerti dengan baik. Bila ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe video ini, disimak dari awal sampai akhir, di like, kemudian dibunyikan notifikasi loncengnya, agar setiap kali setiap kali saya membuat video baru, Anda akan langsung mendapatkan notifikasinya. Dan insya Allah saya akan konsisten menulis terkait dengan saya akan konsisten membahas tentang menulis, dan menulis baik buku konvensional maupun buku penelitian. Dan nanti berikutnya insya Allah akan berbicara mengenai jurnal. Nah, jadi ini terutama bagi mahasiswa menurut saya sih sangat penting sekali. Teman-teman mahasiswa semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada perkataan atau ucapan saya yang tidak berkenan, yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ila liqam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.